sel dan jaringan. Jadi apa yang dimaksud dengan sel? Jadi kalau kita bicara sel, yaitu sel berasal dari kata Latin celia, yang berarti ruangan kecil. Dari sana jelas nggak suara saya? Jelas, Pak. Ya, jadi sel itu berasal dari kata Latin cella, yang berarti ruangan kecil. Nah, sel ini merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Disebut unit terkecil karena sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang kecil yang berdiri sendiri. Nah, sel ini dapat melakukan proses kehidupan seperti respirasi, perombakan, penyusunan, reproduksi, dan terhadap rangsang. Ini mohon maaf, saya tak pindah dulu ya. Pindah ruang, agak berisik di sini ya. Iya, Pak. Kalau angkat ya. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini gambar dari sel. Jadi kalau kita lihat gambar sel, sini ada berbagai macam. Ini satu sel, jadi ini yang disebut dengan unit sel, adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Nah, di sini kalau kita lihat, sini banyak. Ini bagian-bagian di dalam namanya organel. Jadi organel sel itu banyak. Ada nanti yaitu istilahnya ribosom, kemudian badan Golgi, mitokondria, lisosom, dan yang di tengah ini adalah inti sel. Jadi struktur sel, kalau kita lihat strukturnya, nanti akan dibagi berdasarkan selnya ini ya, sel yang tadi gambarannya, ada yang disebut dengan sel prokaryotik, kemudian ada yang disebut dengan sel eukaryotik. Jadi sel prokaryotik ini mempunyai membran plasma atau nukleoid, DNA, RNA, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sedangkan sel yang prokaryot ini tidak mempunyai membran inti. Jadi di dalam intinya itu tidak ada membran. Membran dalam istilahnya contoh kayak retikulosit, endoplasma, itu badan Golgi, mitokondria yang ada membran-membrannya, dia tidak mempunyai. Ini adalah jenis dari sel yang pertama, yaitu sel prokaryotik. Jadi ada dua sel, prokaryotik dan eukaryotik. Sebaliknya, kalau sel yang eukaryotik itu akan mendekati bentuk sel yang normal. Ini adalah jenis sel yang eukaryotik, sedangkan di samping di sini adalah jenis sel yang prokaryotik. Jadi di sini kelihatan kalau yang prokaryotik ini organel-organelnya tidak terlalu banyak. Jadi kayak badan Golgi, kemudian retikulo, endoplasma, lisosom, mitokondria. Kalau di sini lengkap, hampir lengkap. Jadi ada badan Golgi. Kita bahas satu persatu masalah dinding sel. Jadi dinding sel ini berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang tetap. Jadi kalau kita menginginkan
bentuknya ada bentuknya, maka itu disebabkan karena dari dinding sel. Dinding sel itu ada pori-porinya, yaitu sebagai jalan keluar masuk dari suatu molekul. Sedangkan membran sel atau membran plasma ini tersusun dari lemak dan protein yang berfungsi sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan sekitarnya. Seleksi bahan-bahan termasuk sel, kemudian tempat reseptor, dan menciptakan bentuk sel juga. Ini kalau kita lihat gambarnya, yaitu gambar dari dinding sel dan membran sel ini ya. Jadi ada pori-porinya. Ya, untuk supaya mau masuk, ini namanya reseptor. Jadi ada pori-porinya, ada reseptornya, itu ada di dinding sel. Jadi kalau suatu zat, misalkan CO2 atau zat lain atau virus dan lain sebagainya mau masuk ke dalam sel tersebut, maka dia harus berikatan dulu dengan reseptor. Berikatan dulu dengan reseptor, sehingga kalau dia sudah terikat, artinya berarti dia cocok, maka pori-pori ininya atau pintu atau channelnya ini akan terbuka. Jadi banyak zat yang dia bawa bisa masuk ke dalam sel. Kemudian di bawahnya ada nanti membran sel. Kemudian ada bagian lain di dalam sel, yaitu namanya sitoplasma, ada lagi mesosum. Jadi sitoplasma ini tersusun dari air, ada protein, ada lemak, ada mineral, dan enzim-enzim yang diperlukan untuk melakukan proses metabolisme. Jadi semacam kayak air, jadi namanya sitoplasma. Kemudian mesosum. Mesosum ini terletak di membran plasma, yaitu yang melekuk ke dalam. Jadi adalah membran plasma yang masuk ke dalam. Nah, pada membran mesosum ini terdapat enzim-enzim pernapasan. Di mesosum ini ada di sel prokaryotik, yaitu menggantikan organel-organel sel atau membran plasma dalam yang tidak ada di sel jenis prokaryotik. Kemudian ada organel sel, yaitu namanya retikulum endoplasmik atau RE disingkat ya. Berasal dari kata retikuler yang berarti anyaman atau jala. Nah, karena letaknya itu memusat pada bagian dalam sitoplasma atau endoplasma, maka ini disebut dengan retikulum endoplasma atau RE. Jenisnya ini ada dua, yaitu ada RE atau ER endoplasmic reticulum yang bergranula dan yang tidak bergranula. Yang bergranula ini fungsinya adalah untuk mensintesa protein, kemudian polipeptida. Sedangkan yang semut atau yang halus atau yang tidak bergranula ini fungsinya adalah untuk mensintesa lemak, mensintesa steroid, dan untuk detoksikasi. Nah, ER ini namanya berbeda-beda di suatu organ. Jadi pada prinsipnya setiap sel, kalau yang eukariotik itu ada ER-nya, sedang namanya di suatu organ itu berbeda. Contoh misalkan di otot rangka atau jantung itu dikasih nama sarcoplasmic reticulum. Sebenarnya sama, cuma namanya saja yang berbeda. Nah, ini contoh gambar dari retikulum endoplasma. Jadi kalau kita lihat yang dimaksud dengan retikulum itu adalah yang ini, anyaman sehingga yang melengkung-melengkung bentuk jala. Ini disebut dengan retikulum endoplasma. Jadi adanya anyaman bentuk jala yang berada di dalam. Nah, ini di sekitar dari nuklear, di sekitar dari inti. Kemudian ada titik-titik ini yang disebut dengan ribosom. Sehingga kalau ada retikulum, kemudian di samping sini ada ribosom sini. Nah, ini termasuk jenis dari RE yang bergranula atau jenis RE yang kasar. Ada itu retikulum yang kasar. Kemudian organel yang lain adalah ribosom. Jadi ribosom bebas maupun yang menempel pada ER ini penting untuk sintesa protein. Jadi ER tadi yang bergranula juga fungsinya adalah untuk sintesa protein, sehingga dengan adanya ribosom saling kerja yang saling menguatkan atau membantu. Nah, di ribosom ini merupakan organel tempat berlangsungnya sintesa protein. Jadi kalau mau membentuk
protein, mengolah protein, salah satunya di ribosom dan ER yang bawah. Kemudian ada lagi organel di dalam sel, yaitu namanya badan Golgi atau Golgi apparatus. Nah, ini merupakan kompleks Golgi yang sering disebut dengan Golgi. Organel ini terletak di antara RE atau retikulum endoplasmik dan membran plasma. Nah, fungsinya apa? Jadi Golgi apparatus atau badan Golgi ini berhubungan dengan ER dalam proses sintesa protein. Dia bisa mengemas protein polipepsida yang dihasilkan oleh ER, atau dia bisa menghasilkan mukus atau lendir yang terdapat di dalam suatu permukaan suatu sel. Jadi kalau suatu sel itu bisa menghasilkan mukus atau lendir, berarti asalnya berasal dari sekresi Golgi apparatus atau badan Golgi. Nah, ini adalah gambar dari badan Golgi. Jadi kalau dilihat, ini gambar dari badan Golginya. Ini fungsinya adalah untuk sekresi, bisa mukus, kemudian sekresi protein, gabungan dengan retikulum endoplasmik dan lain sebagainya. Kemudian organel yang lain yaitu lisosom. Lisosom berasal dari kata liso atau pencernaan, atau kalau soma itu tubuh. Jadi dari namanya sudah kelihatan, liso pencernaan, soma itu tubuh. Jadi suatu membran atau organel sel, sehingga dia isinya banyak berisi tentang enzim hidrolitik atau yang disebut dengan lisosom. Gitu ya. Jadi enzimnya adalah lisosom. Enzim ini berfungsi dalam pencernaan intrasel, yaitu mencerna zat-zat yang masuk dalam sel, bakteri, protein asing, maupun partikel-partikel asing, ataupun yang asing di dalam tubuh kita. Maka akan dihancurkan pertama oleh lisosom. Nah, lisosom ini karena dia fungsinya adalah untuk pencernaan atau mencerna benda-benda asing, maka dia paling banyak ada di sistem pertahanan tubuh kita, seperti leukosit, neutrofil, makrofag, dan lain sebagainya. Nah, ini kurang lebihnya gambar dari lisosom. Di lisosom di dalamnya ini ada enzim pencernaan. Jadi kalau misalkan ada benda-benda asing, maka dia akan dicerna di sini, kemudian selanjutnya setelah hancur maka akan dibuang keluar. Ini adalah fungsi dari lisosom. Kemudian ada lagi organel sel, yaitu namanya mitokondria. Jadi mitokondria ini adalah organel sel atau organel dalam sel yang berfungsi untuk menghasilkan energi atau ATP, karena berfungsi untuk respirasi atau disebut sebagai powerhouse atau istilahnya tempatnya tenaga. Jadi penghasil tenaga di sel itu berasal dari mitokondria. Kalau dulu pernah kita pelajari, pernah kita dengar siklus Krebs dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tempatnya di mitokondria. Jadi mitokondria ini akan menghasilkan energi, di mana energi itu nanti akan digunakan oleh organ yang lain dalam tubuh kita untuk metabolismenya dan lain sebagainya. Nah, banyak yang juga di mitokondria ini yang berfungsi untuk misalkan glikolisis, lipolisis, di mana fungsinya adalah untuk menghasilkan energi. Jadi membuat bahan-bahannya supaya siap, maka diperlukan proses kayak glikolisis, kemudian lipolisis. Kalau dari namanya, lisis itu adalah menghancurkan, sedangkan kalau gliko itu adalah glikogen. Jadi glikogen itu adalah tumpukan atau simpanan dari glukosa. Jadi kalau kita makan sesuatu, misalkan karbohidrat, nanti dipecah menjadi glukosa. Makan yang manis, nanti dipecah menjadi glukosa. Nah, makanan yang manis, karbohidrat, dan lain sebagainya
maka kalau itu berlebih dalam tubuh kita, maka disimpan dalam tubuh menjadi glikogen. Suatu saat kita melakukan glukosa, maka glikogen inilah yang dipecah. Bisa bantuan pakai mitokondria untuk memecah, untuk menghasilkan energi. Atau dari lemak, misalkan untuk menghasilkan energi dari lemak, maka bisa dipecah lemaknya dengan lipolisis. Nah, di mitokondria ini adalah salah satu organel yang bisa memperbanyak diri atau bereplikasi karena dia mengandung DNA. Jadi organel yang lain tidak ada. Selain itu adalah yang paling utama, DNA itu terdapatnya bukan di mitokondria tapi terdapat di nukleus atau inti sel. Jadi suatu sel mempunyai inti, nah di dalamnya inti nukleus itu nanti ada DNA, yaitu sumber dari materi genetik tubuh. Kalau di inti adalah ini. Kalau di DNA di mitokondria itu hanya untuk proses replikasi dirinya sendiri. Jadi untuk memperbanyak mitokondrianya sendiri. Sehingga kalau butuh energi lebih banyak, maka mitokondria bisa memperbanyak diri. Nah, ini gambar dari mitokondria. Jadi kalau kita lihat mitokondria, gambarnya seperti ini ya. Ini lekukan-lekukan, fungsinya adalah untuk memperbanyak proses pembentukan dari respirasi. Ini namanya matriksa. Jadi untuk membentuk ATP, energi, nah ini adalah diperlukan di sini tempat-tempat. Sedangkan yang biru-biru ini, yang warna biru ini, jadi semacam kayak DNA-nya. Jadi untuk memperbanyak diri, replikasi dari trombon. Kemudian organel sel yang terakhir adalah nukleus atau inti. Nukleus atau inti ini merupakan organel yang terbesar. Jadi di antara organel-organel yang lain, nukleus ini adalah organel terbesar yang berada di dalam sel, diameternya kurang lebih sekitar 10 mikrometer. Nah, nukleus ini biasanya terletak di tengah sel dan bentuknya bisa bulat ataupun oval. Di dalam nukleus ini kemudian ada anak inti istilahnya. Kalau kita pelajari lebih lanjut, ada anak inti. Kalau yang intinya, inti sel namanya nukleus, anak inti adalah nukleolus. Di dalam anak inti nanti terdapat materi genetik, yaitu bisa DNA, bisa RNA, dan lain sebagainya. Nah, materi genetik inilah yang menentukan organisme itu. Jadi organisme itu istilahnya berkembang menjadi anatominya seperti apa, maka ditentukan oleh inti di dalam itu, ditentukan oleh DNA-nya atau RNA-nya. Jadi pembawanya adalah DNA atau RNA. Jadi ada jenis DNA, yaitu deoksiribonukleik acid, yaitu merupakan persenyawaan yang tersusun atas gula deoksiribosa, kemudian fosfat dan basa nitrogen. Jadi ini membawa fungsi untuk informasi genetik, gimana nanti bisa diturunkan ke turunannya. Jadi kalau DNA ini secara strukturnya itu nanti ada dua, atau disebut dengan double helix, jadi dua pasang. Kalau misalnya anak, ya otomatis sepasang mendapat dari ibu, sepasangnya lagi mendapat dari ayah. Sehingga sifat-sifat gennya seorang anak pasti separuh dari ayah, separuh dari ibu. Sehingga tinggal gen DNA mana yang paling dominan pada anak tersebut. Jadi misalkan kalau dilihat DNA itu nanti strukturnya itu panjang. Ada ruangan-ruangan atau sekat-sekat istilahnya ya. Jadi ada di misalkan itu ada ruangan misalkan di 1, 2, dan 3. Nah itu tergantung dengan mana yang paling dominan, apakah dominan ke ibunya atau ke ayahnya, sehingga itu yang akan menampilkan sifat genetiknya. Sehingga kalau pada anak kok mirip sama ayahnya, ya memang berarti anaknya. Kok mirip sama ibunya, ya memang anaknya
ibunya, karena memang dia separuh memiliki gen dari ibu dan ayah. Nukleus ini ada jenisnya yang RNA, jadi jenis yang ribonucleic acid. Jadi merupakan persamaran hasil transkrip dari DNA. Jadi kopiannya dari DNA itu adalah RNA. Nah, RNA ini membawa kode-kode genetik yaitu sesuai dengan pesanan dari DNA. Selanjutnya kode-kode genetik itu akan diterjemahkan, misalkan akan di bahasa ininya diterjemahkan ya dalam bentuk, kalau di tubuh kita adalah asam amino, penyusun kode genetik dalam proses yaitu sintesa protein. Jadi sebenarnya kurang lebihnya susunannya itu adalah susunan dari sintesa protein asam amino asam. Nah, ini adalah gambar tadi, jadi satu sel, ini gambar satu sel, di tengah ini organ yang paling besar tadi adalah nukleus. Kemudian di dalamnya nukleus ada nukleolus atau anak inti. Nah, di sini kemudian ada DNA, RNA, dan lain sebagainya tergantung. Sedangkan organel yang lain di mana? Terletak di sekitar sini. Nah, ini organel yang lain. Ada ini badan Golgi, kemudian ada retikulum endoplasmik, kemudian ada mitokondria, ada sentromer, ada lisosom, dan lain sebagainya. Jadi itu semua adalah organel yang ada di satu sel. Hampir sama kayak di manusia, tubuh manusia. Kalau manusia disebut dengan organisme, maka dia akan punya bagian-bagian namanya organ. Jadi kalau organisme atau manusia, berarti bagian-bagian di dalamnya namanya organ. Sedangkan kalau sel itu dia sesuatu juga yang hidup, maka dia punya bagian-bagian dalam sel, makanya disebut dengan organel. Jadi hampir sama. Jadi makanya disebut dengan unit yang paling kecil karena dia yang bisa berdiri sendiri. Jadi kayak hidup seperti itu ya, hidup sendiri. Sedangkan kalau inti sel itu udah tidak bisa lagi, lebih kecil lagi dari sel, inti sel gitu ya, tidak bisa karena dia bukan satu kesatuan, sistemnya ada di sel ini, satu sel ini. Makanya sel ini disebut dengan unit yang terkecil. Kalau kemarin kita pelajari sebenarnya sel tersusun dari molekul kemudian atom. Nah, molekul sama atom ini juga bukan suatu yang bisa berdiri sendiri. Nah, kemudian kita lanjut yaitu tentang pengertian jaringan. Jaringan ini adalah gabungan dari beberapa atau banyaknya sel, kemudian yang memiliki fungsi yang sama dalam satu ikatan. Ini yang disebut dengan jaringan. Jadi kumpulan daripada sel kemarin kemudian akan membentuk suatu jaringan. Jadi tersusun pada prinsipnya ada 4 kelompok atau istilahnya 5 ini ya, 5 kelompok, yaitu ada jaringan epitel, kemudian jaringan ikat, jaringan tulang, otot dan saraf. Jadi ada 5 kelompok penyusun. Sebenarnya banyak, cuma yang paling besar adalah ini ya. Nah, jaringan epitel, apa yang dimaksud dengan jaringan epitel? Yaitu jaringan yang menutupi ini ya, jadi yang menyelimuti permukaan tubuh baik luar ataupun dalam, itu disebut dengan jaringan epitel. Jadi kalau di luar ini sudah kelihatan namanya kulit itu tersusun dari jaringan epitel. Kemudian yang sebelah dalam misalkan rongga pencernaan kita, hidung, mulut, saluran usus sampai ke belakang. Nah, itu juga bagian dalamnya juga diselimuti oleh satu jaringan, kumpulan dari sel-sel tadi. Nah, inilah yang disebut dengan jaringan epitel, jadi menyelimuti. Begitu juga organ yang dalam. Jadi misalkan di paru, kemudian di organ yang lain. Nah, itu di bagian luarnya juga diselimuti oleh suatu jaringan, disebut dengan jaringan epitel. Jadi jaringan epitel ini bagian luar sering disebut sebagai kayak kulit. Kalau bagian dalam seperti kayak permukaan usus, paru, pembuluh darah, rongga tubuh, dan lain sebagainya.
epitel yang melewati pembuluh darah, jadi sama sebenarnya jaringan epitel. Ini nama lainnya disebut dengan endotelium. Sedangkan yang melapisi dari misalkan selaput jantung, kemudian pleura dan peritoneum, ini yang disebut dengan mesotelium. Yang kedua yaitu jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini memiliki komponen intraselular yang disebut dengan matrik. Jadi kalau misalkan ada komponen intraselularnya ada matrik, ini jenis dari tipe dari jaringan ikat. Jadi matrik ini disekresi dari sel-sel jaringan ikat itu sendiri. Jadi berdasarkan bentuk dan reaksinya, maka jaringan ikat ini dibedakan menjadi 3 jenis. Jadi ada yang serat kolagen, kemudian serat elastik, dan retikuler. Kalau serat kolagen ini warnanya putih, sehingga dia mempunyai daya renggang yang tinggi. Jadi warna putih tapi bisa direnggangkan, jadi lebih tinggi. Tapi elastisitasnya rendah, jadi bisa meregang tapi tidak lentur namanya. Jadi itu yang disebut dengan tipe dari serat kolagen. Sedangkan serat yang elastin yaitu warnanya kuning, agak tipis dari kolagen, tapi elastisitasnya tinggi dia. Jadi bisa lentur, bisa kembali, namanya elastin atau elastik. Kemudian yang ketiga yaitu serat retikuler. Ini hampir sama dengan kolagen, tapi cuma ukurannya lebih kecil. Nah, kemudian yang ketiga yaitu jaringan tulang. Jaringan tulang ini terdiri ada tulang rawan, ada tulang sejati. Tulang rawan atau kita sebut sebagai kartilegu bahasa ininya, sedangkan tulang sejati disebut dengan osteo atau osteum. Jadi di dalam proses perkembangan, osteo atau tulang sejati, osteum ini bisa berasal dari tulang rawan. Jadi ada tulang rawan, mula-mula dari tulang rawan, kemudian mengalami suatu perkembangan, kemudian mengeras menjadi tulang sejati atau tulang keras. Tapi bisa juga ada sel tersendiri, yaitu sel tulang rawan sendiri. Sehingga dalam tubuh kita, walaupun sampai dewasa, jenisnya masih jenis tulang rawan. Contoh, misalkan di daun telinga kita, bentuknya lentur, nah di situ adanya adalah tulang rawan. Jadi daun telinga, hidung, kemudian tulang dada. Nah, ini adalah jenis dari tulang rawan. Sampai dewasa pun dia tidak bisa berubah menjadi tulang sejati karena memang selnya berasal dari sel tulang rawan. Kalau sedangkan tulang sejati sebenarnya selnya dia tulang sejati, tapi karena perkembangannya dia bisa mulai dari yang rawan, istilahnya yang tidak sejati, kemudian berubah menjadi tulang sejati. Nah, berdasarkan jenisnya, tulang rawan ini ada tulang rawan hialin, kemudian elastis dan fibrosa. Yang dimaksud dengan tulang rawan hialin ini memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman halus dan rapat. Sedangkan tulang rawan elastin ini serat kolagennya tidak tersebar dan berbentuk serat elastik yang bergelombang. Jenis yang ketiga dari tulang rawan adalah tulang rawan fibrosa. Di sini serat kolagen kasar dan tidak teratur. Lakuna atau istilahnya lubang-lubangnya bulat, berisi sel-sel kondrosit. Ini berdasarkan jenisnya dari tulang rawan. Nah, sedangkan sel tulang atau tulang sejati, kalau selnya adalah osteofit namanya. Jadi sel dasarnya disebut dengan osteofit untuk tulang sejati. Jadi osteofit ini dibentuk oleh sel osteoblast. Jadi di dalam sel tulang itu ada jenisnya, tipenya ada osteoblast,
kemudian ada osteoblas. Matrik penyusun dari tulang itu ada kolagen, kemudian ada kalsium, fosfat, kemudian yang memperkeras matrik sehingga tulang menjadi lebih keras. Tulang tersusun atas unit-unit yang dinamakan yaitu sistem Havers. Jadi tulang di dalamnya nanti ada sistem-sistem pembuluh darah yang mengalir pembuluh darah. Kemudian di sebelah luar itu disebut dengan periosteum. Di pembungkus tulang itu namanya periosteum. Kemudian yang keempat ada jaringan otot di sini. Nah, jaringan otot itu terdiri atas ada otot polos jenisnya, ada otot lurik dan otot jantung. Nah, otot polos itu bentuknya bergelondong, jadi istilahnya jujur, panjang. Jadi tidak ada sekat-sekatnya. Kemudian memiliki satu inti yang terletak di tengah. Itu yang disebut dengan otot polos. Jadi bentuknya adalah bergelondong. Kontraksinya otot polos ini adalah di luar kesadaran. Jadi kalau otot polos ini tanpa kita sadari, dia bisa berkontraksi sendiri atau istilahnya disebut dengan involuntar. Jadi otot yang bisa berkontraksi sendiri tanpa kita perintah itu adalah otot yang polos. Contohnya di dalam otot ini adalah misalkan saluran pernapasan. Jadi kita misalkan paru bisa bergerak sendiri, kemudian kantong kemih, organ reproduksi, saluran pencernaan. Nah, itu semua adalah dari otot polos. Jadi dia bisa bergerak sendiri. Kantong kemih juga gitu. Kantong organ reproduksi, pernapasan, tanpa kita sadari dia bisa bergerak sendiri. Ini yang disebut dengan otot polos. Sedangkan yang kedua, jenis kedua adalah otot lurik di sini. Bentuknya adalah silinder. Bentuknya seperti tabung, tidak menyabang, tapi memiliki banyak inti. Jadi antara silinder satu dan yang lain itu ada sekat-sekat atau ruas-ruasnya. Nah, masing-masing ruas itu ada intinya, sehingga intinya banyak. Berbeda dengan otot polos tadi, bentuknya gelondong, jujur gitu. Jadi tidak ada sekatnya, sehingga dia hanya memiliki satu inti di tengah. Sedangkan kalau otot lurik ada sekat-sekatnya, masing-masing sekat ada intinya, sehingga intinya banyak. Karena sekat-sekatnya inilah kelihatan, jadi semacam kayak lurik garis gitu ya. Ini disebut dengan otot lurik, intinya banyak. Cuma intinya dari otot lurik ini biasanya di bagian tepi, sedangkan kalau otot polos intinya di tengah ya. Nah, kontraksinya atau cara bekerjanya otot lurik ini di bawah kesadaran kita atau involuntar. Contohnya yaitu otot rangka. Jadi kita bisa menggerakkan tangan kita karena melalui dari otot rangka. Misalnya kita berkehendak atau punya keinginan mau minum, mau ambil gelas, nah otomatis tangan kita akan bergerak karena dapat perintah tadi, kehendak dari kita pengen minum, pengen makan dan lain sebagainya. Nah, ini disebut dengan otot voluntar atau otot sadar. Yang terakhir jenisnya adalah otot yang agak unik, yaitu otot jantung. Jadi dia dipisahkan dari pembagian, dia tidak masuk polos, juga tidak masuk lurik. Jadi keunikannya di mana? Jadi otot jantung ini itu membentuk suatu rantai dan sering bercabang, atau lebih membentuk sinsitium, istilahnya seperti itu. Jadi kalau secara anatominya otot jantung ini bentuknya kayak otot lurik bentuknya. Jadi kalau otot polos, gambar yang di sini, nah ini gelondong, satu gelondong otot, intinya di tengah. Terus ini otot yang lain, satu sel otot lagi, intinya di tengah. Nah, ini yang disebut dengan otot polos. Dengan otot lurik di sini, jadi ada sekat-sekatnya.
Nah, masing-masing sekat nanti ada intinya, cuma tidak bercabang. Nah, jantung kalau dilihat dari gambarnya hampir mirip dengan kayak otot lurik memang. Jadi jantung ini ada sekat-sekatnya, jadi ada intinya, jadi memiliki inti satu atau dua, dan letaknya di tengah. Kalau di tengah tadi sebenarnya otot poros. Nah, jadi bentuknya, kalau secara bentuknya dia adalah otot lurik, otot jantung ini, tapi secara kerjanya atau kontraksinya dia di luar kesadaran kita. Jadi jantung kita bisa berdenyut itu bukan karena perintah kita atau karena kesadaran kita untuk berdenyut, tapi karena dia istilahnya dia punya di luar kesadaran kita, dia punya sumber sendiri untuk menggerakkan. Inilah uniknya dari otot jantung. Kemudian yang terakhir yaitu jaringan saraf. Nah, jenis jaringan saraf ini ada 3 macam. Yang pertama ada neuron atau saraf, kita sebut neuron. Ada neuron sensori atau istilahnya aferen, kemudian ada neuron intermediate, dan ada neuron motorik atau eferen. Jadi kalau yang awal itu kita sebut dengan aferen atau neuron sensori. Jadi fungsinya dari namanya aja sudah sensori, berarti dia akan memberikan sensor. Jadi menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsang. Di mana organ penerima rangsang ada reseptornya, maka dari reseptor kemudian diteruskan oleh saraf neuron sensori. Dibawa kemana? Dibawa ke SSP, susunan saraf pusat, yaitu bisa ke otak atau hanya sampai ke sumsum tulang belakang. Jadi dibawa ke otak dan sumsum tulang belakang. Contohnya misalkan kulit kita raba, maka dia akan memberikan sinyal sensorinya hasil dari rabaan. Kemudian sampailah ke otak dan sumsum tulang belakang. Akhirnya otak bisa mempersepsikan, oh ini rabaan misalkan karena kapas, jadi diraba misalkan karena kapas dan lain sebagainya. Nah, ini berkat dari neuron sensori. Jadi dia hanya mengantarkan rangsangan dari organ penerima sampai susunan saraf pusat. Kemudian yang kedua ada neuron motorik. Ini sebaliknya. Kalau neuron motorik yaitu dari susunan saraf pusat kemudian sampai ke otot atau kelenjar. Jadi dia turun sampai ke otot sehingga otot dia bisa bergerak. Atau kalau itu kelenjar bisa mengeluarkan hasil kelenjarnya. Jadi berbeda jalurnya. Jadi kalau sensori itu dari sel reseptor rangsangan dibawa ke susunan saraf pusat, sedangkan yang motorik itu dari saraf pusat ke otot atau ke organ sehingga dia bisa bergerak. Sedangkan yang ketiga, jenis ketiga adalah jenis yang ada di tengah-tengahnya, penghubung antara sensori dan motorik. Nah, ini yang disebut dengan neuron intermediate. Jadi dia bisa menghubungkan antara neuron satu dengan neuron yang lain. Jadi bisa dari sensori ke motorik atau saraf satu ke saraf lain. Ini yang disebut dengan neuron intermediate. Jadi neuron intermediate ini letaknya yang paling banyak adalah di susunan saraf pusat. Sedangkan di saraf perifer dia tidak ada neuron intermediate. Nah, ini gambar dari susunan saraf pusat kita. Jadi ada gambar misalkan dari rangsangan, ini sensori, kemudian dilanjutkan ke motorik. Ya, oke, sampai di sini sementara itu dulu yang bisa disampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di sini. Ada yang mau disampaikan? Ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas?